Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cikita Oktalina, NPM 2040501158. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Ada beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut PPLH yang diubah, dihapus, dan ditetapkan pengaturan baru terkait izin usaha. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Ada beberapa poin yang diubah. Ada 4 yang akan saya sebutkan, antara lain yang pertama, izin lingkungan. Pasal 40 Undang-Undang PPLH Ayat 1, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Ayat 2, dalam hal izin lingkungan, dicabut izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Yang ayat ketiga, dalam hal usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan pada pasal 40 dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dihapus. Yang kedua, pelibatan penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak, sementara pada Undang-Undang PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan yang terdapat pada pasal 26 Undang-Undang PPLH yang ayat pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemerakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pada ayat kedua, pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pada ayat yang ketiga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi yang terkena dampaknya, dan yang kedua pemerhati lingkungan hidup, dan yang atau ketiga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dan yang keempat, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja pada ayat pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemerakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pada ayat yang kedua, penyusun dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemelibatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua diatur dalam peraturan pemerintahan. Dan poin yang ketiga yaitu tanggung jawab WAP Limbah B3, di mana pada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan. Namun, pada pasal 88 Undang-Undang PPLH, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian dari unsur kesalahan tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Dan poin yang keempat, yang terakhir yaitu pembukuan atau pencabutan izin. Pasal yang mengatur soal pembukuan dan pencabutan izin tersebut yaitu izin lingkungan dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada pasal 79 Undang-Undang PPLH pengenaan sanksi administrasi
efektif berupa pembukuan dan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D. Dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 79 dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian pada penjelasan saya mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimana masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang.